Terus dia emang ngomong, Dani, kamu adalah tumbal selanjutnya keluarga Fajar. Sebenarnya waktu kamu itu tinggal beberapa hari lagi. Kalau nggak cepet kamu udah nyusul anak-anaknya, ngomong gitu. Oke, action. Aduh, gue takut lagi syuting sendiri. Jadi ini adalah program baru. Gue bakal ceritain cerita-cerita menarik, horor atau apapun dari followers gue. Nah ini ada masuk nih di email. Ini cukup ngeri ya. Ini bukan setan-setan atau gimana, tapi dia hampir jadiin tumbal sama saudaranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, permisi dulu, saya cuma mau mencari uang. Jangan ganggu, saya takut. Oke lanjut. Jadi ini ceritanya itu dari salah satu followers gue. Kita sensor aja namanya. Anggap aja namanya Dani. Nah ini tuh kejadiannya berawal dari tahun 2018 yang lalu. Dia itu kerja di perusahaan bapaknya lah. Kayak bapaknya tuh punya toko, nah dia tuh jaga gitu. Terus dia ini butuh kayak temen atau yang bantuin lah gitu. Jadi dia tuh mau nyari karyawan baru. Nah yang terpintas di pikirannya itu kayak saudara gua aja gitu. Ngapain cari orang lain, mending saudara sendiri kita bantu. Nah panggil aja nama saudaranya ini tuh Fajar. Fajar ini bapak rumah tangga gitu ya, yang lagi nganggur kebetulan, jadi dia ajak nih. Tapi sebelum diajak dia izin dulu ke bapaknya kayak, Pak boleh nggak aku tawarin kerja si Fajar aja buat bantu-bantu aku di toko bapak gitu. Bapaknya dengan tidak disangka-sangka jawab kayak, heh jangan ya kamu ajak-ajak Fajar, dia tuh orang nggak bener, kelakuannya bla 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 gini. Pokoknya bapaknya tuh nggak setuju. Dan itu kayak, lah saudara sendiri kenapa nih bapak gue gitu kan. Terus dia kayak coba aja dulu lah bantu saudara, bodo amat si bapak gitu kali ya. Terus dia kayak menghubungi Fajar, nemuin gitu, bang mau nggak lo kerja sama gue gitu. Di situ tuh Fajar kayak ya bisalah diobrolin kerja apa, pokoknya baru bridging gitu kan. Nah keesokan harinya si Dani ini tuh, jadi dia tuh tinggal di satu kampung isinya tuh saudara-saudara doang gitu. Pernah gak sih kalian kayak ngelihat ada satu gang kecil masuk, terus ada beberapa rumah. Nah dia tuh kayak gitu, tapi isinya tuh saudara-saudara dia doang gitu. Nah pas dia pulang masuk gerbang gitu ada suara bising-bising nih berantem. Ternyata si Fajar sama istrinya. Jadi tuh intinya kayak istrinya nih capek, kayak jatuhnya gue yang nafkahin elu gitu. Lu sebagai kepala rumah tangga ya harusnya lu dong yang cari kerja gitu. Sedangkan mereka punya 3 anak. Udah berantem babi bu, si Fajar minggat guys dari rumah. Di bulan kedua dia minggat, anaknya yang paling terakhir ini meninggal dunia. Ini yang lain John. Tapi gak masuk akal gitu ya. Jadi anaknya yang bungsu ini, anak paling terakhir ini kecelakaan lagi, meninggal di toilet. Ibunya sih bilang kepleset ya, tapi gak ada memar, gak ada benjol atau apa. Tapi yang ditemukan itu di lehernya ada kayak biru-biru kayak bekas dicekek gitu loh. Tapi di situ masih positive thinking, mungkin kayak ya mungkin kena uratnya atau kena sarafnya atau apa yang menyebabkan lehernya biru. Jadi cuman ya udah innalillahi, ayo kita bawa ke rumah sakit gitu. Udah dimandiin, didoain, disolatin segala macam, dikubur. Udah nggak ada masalah apa-apa. Sampai akhirnya si Fajar ini pulang. Tapi dia pulang tuh kayak menggemparkan tetangga dan saudara-saudara ya coy. Jadi dia tuh pulang bawa mobil bagus. Isi mobilnya tuh ada banyak oleh-oleh, ada banyak baju batik, ada banyak kue-kue enak gitu yang mau dibagiin ke saudara-saudaranya. Dan ini kepo kayak, woi lu kemana gitu, lu kerja apaan, balik-balik sukses gitu kan. Dideketin nih, Bang Fajar kerja apa lu? Kasih tahu dong tips-tipsnya, lu kerja apa bisa sampai sekaya ini gitu. Terus kayak kata Bang Fajar tuh kayak, udah nanti kita obrolin lah, nanti gue ajarin bla 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 gitulah. Pokoknya intinya dia kayak, woi Dani nih gue kasih lo baju nih kue. Kayak ada pamer-pamernya juga sih, kayak nih yang gue dianggap remeh sekali selama ini, sekali gue dateng nih gue bawa nih barang-barang, gue bagi-bagi nih ke lo gitulah ibaratnya ya. Besoknya tiba-tiba si Fajar ini tuh bikin warung coy. Jadi kayak ada tukang gitu datang bawa beberapa etalase, tahu gak sih etalase warung gitu ya. Dia dagang soto. Jadi si Fajar ini kerja di luar, istrinya di rumah jualan soto gitu. Jadi dia bisa kerja sambil jaga anak di rumah. Dan ini makin kayak, wih keren lu bisa buka warung soto gitu. Apaan sih bang, kerja apaan sih gitu kan, masih kepo. Terus kata Fajar, sabar dulu bes,
nanti gue ceritain gitu kan. Ya udah, Fajar hilang lagi tuh. Pokoknya setiap Fajar kerja, orang tuh nggak tahu dia ini kerja apaan dan di mana. Saudara lain tuh kayak ya udah bodo amat, yang penting lo sekarang bisa nafkahin keluarga lo. Tapi Dani nih yang kayak kerja apaan sih, kepo deh gue gitu kan. Seiring berjalannya waktu makin sukses, sotonya rame, udah gitu dia bisa beliin anak. Jadi kan tadi meninggal 1 ya, sisa 2 anak laki-laki udah agak gede-gede, dibeliin motor coy. Itu pun nggak yang biasa-biasa motornya ya, yang lumayan mahal, mungkin kayak Ereking atau Ninja atau gimana ya. Pokoknya dia bilang motor gede, motor mahal dibeliin. Sampai 40 hari setelah anaknya yang bungsu ini meninggal, innalillahi lagi, anaknya sulung, anak pertamanya meninggal dunia juga dengan motor itu, motor yang baru dibeliin bapaknya. Jadi pokoknya tiba-tiba dapat kabar dari bapaknya si Dani, ayo kita ke IGD, si ini meninggal gitu, si ini kritis gitu abis kecelakaan. Dani kaget dong, kayak ya Allah kasihan banget, baru yang bungsu meninggal, masa lanjut yang pertama gitu. Langsung dari tempat kerja dan langsung ke IGD. Itu yang nyelamatin si anaknya ini. Apa itu bunyi-bunyi? Sorry ya, ini tuh udah kayak jam 10:30 malam ya. Anak gue udah tidur, makanya gue bisa kabur kesini, hancur. Aduh, tahu suara pengharum ruangan gak sih? Bunyi barusan, takut banget. Oke, saya mau pipis. Oke, lanjut. Jadi si Dani ke rumah sakit, ternyata udah rame sama ojol. Jadi ojol yang nganterin dan bapaknya si Fajar itu yang ada di ruangan. Jadi Dani keluar gitu kan. Nah Dani cari satu ojol, nanya nih, bang tadi kronologinya gimana saudara saya gitu kan. Tuh kata ojolnya, oh tadi nggak tahu sih mas, tadi saya udah nemuin dia tergeletak aja tuh di jalanan gitu. Oh gimana, hancur kah mukanya atau gimana? Oh enggak, luka pun nggak ada sama sekali, motornya pun utuh gitu. Dani udah sempet curiga sih sebenarnya, kayak wah aneh banget nih, bukannya mau nyumpahin saudara atau gimana ya, cuman kayak kecelakaan. Ya masa gak ada benjol dikit sih gitu kan. Ini sedangkan kata ojolnya sama sekali gak ada luka apapun mas gitu. Dani curiga, Dani cek lah ke dalam. Tahu gak lo, di lehernya ada biru-biru lagi, sama seperti almarhum adiknya, kayak yang bekas cekek gitu. Terus Dani kayak udah mulai udah nyampe rumah, Dani bilang lah ke bapaknya, pak Dani curiga deh, kayak cerita gitu kan ke bapaknya, malah dimarahin. Akhirnya bapaknya ngomong, udah deh mending sekarang kamu hubungin Pak Maman, tukang gali kubur yang biasa langganan keluarga kita lah, yang emang kuburannya deket situ. Nah dia tuh tukang galinya gitu. Udah mending kamu hubungin Pak Maman tuh, siapin buat besok kuburannya buat si A gitu kan. Oh yaudah ya Pak. Di SMS nih, Pak Maman besok tolong ya siapin bla 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 gitu. Nggak dibales sama Pak Maman. Ya udah, Dani tidur. Besoknya udah siap-siap mandi segala macam, mau sholatin. Nggak ada balasan juga nih dari Pak Maman gitu kan. Ya udah, Dani inisiatif ke kuburan. Ke rumah Pak Maman gitu kan. Ketok-ketok nggak ada yang keluar. Ada ibu-ibu nih. Kok nyari siapa mas gitu kan? Saya nyari Pak Maman bu. Oh Mamannya mungkin di belakang kali itu gitu. Oh ya udah, akhirnya si Dani ke belakang ketemu Pak Maman nih. Gerak-geriknya kayak gelisah, ngerokok sambil ngopi gitu ya, terus kayak nunduk aja. Gak ada tanah apa sih namanya, tanah baru digali ya, gak ada tuh. Kayak semuanya udah ketumpuk lagi kan, gak ada tanah baru digali. Dani nanya, loh pak mana, kan saya udah pesen dari kemarin, gak enak dong sama keluarga. Terus kata Pak Maman, aduh mohon maaf mas, saya nggak mau deh kali ini bantuin keluarga kamu gitu. Lah bingung dong Daninya, kenapa pak? Kan kita udah biasa Cina. Ih goblok takut. Rekam dong. Males deh gue. Cem kamu awas ya mati-matiin lampu Cem. Ih kamu kesana-sana ngapain? Cem aku males Cem kamu duduk lagi. Dani bilang, lo kenapa pak, nggak enak dong sama keluarga gitu. Terus kata Pak Maman ini, mohon maaf Dani, saya dimimpiin tuh sama anak bungsunya si Fajar gitu. Saya nggak mau deh yang kali ini deh. Lah Dani bingung dong, mimpi apa pak? Ya udahlah kamu mending cari tukang gali kubur yang lain. Tuh Dani yang karena udah kepepet juga, nggak mungkin dong curhat di tempat sedangkan mayatnya tuh udah mau disolatin gitu. Ya udah Dani yang ya udahlah pak gitu kan. Ya udah cari yang lain, akhirnya nemu, udah disolatin seperti orang Islam pada umumnya, kita solatin, kita doain.
Akhirnya dikubur, kita doain lagi. Nah biasanya kan kita yang muslim gitu ya, malam tuh kita ada tahlilan. Saudara udah nyiapin nih karpet, segala tenda, makanan, minuman. Nah Fajarnya lagi gak ada di tempat nih. Istrinya diem-diem aja tuh. Pokoknya udah siap, udah tinggal berdoa, udah tinggal orang dateng. Fajar dateng ngamuk-ngamuk kayak wah bubar-bubar, gue gak mau nih ada doa-doa kayak gini. Udah bubar aja, anak gue udah tenang kok, udah dikubur, ngapain sih didoain, pokoknya marah-marah. Lah keluarga bingung dong, kayak selama ini kita emang begini. Pokoknya marah-marah, istrinya cuma diem aja. Kayak nggak ada yang, nggak mas kita kan harus gini, nggak ada. Istrinya cuma diem aja gitu. Di situ Dani makin menjadi-jadi nih curiga, kayak kenapa nih Fajar? Udah mulai percaya nih, jangan-jangan dia main-main apa ini di belakang gitu kan. Jadi katanya nih Fajar nih kalau tipe orang yang temperamen. Jadi kalau dia udah ngamuk udah gak ada yang berani. Jadi udahlah doa aja di rumah masing-masing gitu ibaratnya. Jadi udah semua bubar. Udah intinya selesai, besok seperti biasa lagi. Fajar gak ada sedih-sedihnya, gak ada apa. Dia malah renovasi rumah. Nah pas rumahnya selesai, Dani ngajak bapaknya nih, papa lihat rumahnya si Fajar yuk gitu. Terus bapaknya nih kayak udah mulai menjauhkan diri dari keluarga Fajar. Tapi gak ngomong ke Dani, bapak itu cuman kayak, kamu aja lah. Bapak gak ikut, bapak aja deh, Dani takut dia gini. Ya udah habis lihat langsung pulang ya Dani ya, iya. Dah ngeliat, pas lagi room tour nih ceritanya kan room tour, Fajar tuh ngomong, Dan nanti di sebelah dapur ada ruangan belum jadi, lu gak usah masuk dapur gua juga belum jadi sih, pokoknya di sebelah dapur ada ruangan belum jadi, lu gak boleh masuk ya. Ditegesin sama Fajar, lu gak boleh masuk. Bapak juga jangan masuk ke dalam situ ya, karena belum jadi. Indonesia people kalau dilarang kan malah penasaran. Dani bilang mau ke toilet, dia malah ke dapur. Dia malah ke sebelah dapur, emang ada ruangan, cuman kayak bukan belum jadi, malah bagus banget kayak ada pintu masuknya. Lu tau gak sih kayak rumah-rumah di Bali, kayak ada payung-payung, ada daun-daun apa gue gak ngerti, terus ada kayak bendera hitam putih yang suka diikat di pohon. Nah gambarannya kayak gitu. Jadi kayak ada pintu masuk ke ruangan itu gitu. Cenah, Cem, kayak itu sate deh. Iklan sate Padang. Ke-record nggak? Dah. Terus dia kepo, dia lihat, terus dia merinding kayak anjir apaan nih? Diem di tempat sambil ngeliat ruangan itu, tiba-tiba, woi, kan gue udah bilang, lu jangan kesini-sini. Pokoknya intinya Fajar marah-marah, sifat temperamennya keluar, sampai dielu-eluin, dikata-katain, semua keluar, semua bahasa binatang keluar, diusir Dani dan bapaknya, kayak gak ada sopan-sopannya sama bapak-bapak ya. Pokoknya Dani sama bapaknya diusir. Pergi lo dari sini, lo gak usah ke rumah gue lagi, intinya begitu. Bapaknya kayak, Dani lo ngapain sih gitu kan. Jadi Dani ini kena double kill cuy, dimarahin Fajar, dimarahin bapaknya juga. Kata bapaknya, Dani ini kamu ngapain sih di rumah orang? Kalau orang bilang privacy, ya udah privacy, gak usah kepo-kepo banget jadi orang. Pakai bapak marah-marah kan. Dani cerita, Pak mohon maaf tapi Dani kok curiga ya sama Fajar. Kayak Fajar ada main deh Pak gitu. Karena tadi ada ruangan dan ada kayak pintu masuknya Pak, gini. Bapaknya makin marah, kamu sama saudara sendiri gak boleh begini ya, bla 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 bla. Akhirnya kata Dani, selalu deh Pak, gue pendem aja lah sendiri gitu. Jadi Dani ceritalah ke pacarnya. Dari awal sampai sekarang Dani cerita, yang sebenarnya tuh begini, aku punya saudara, bla 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 bla. Pokoknya dia cerita full ke pacarnya ini kan. Pacarnya cuman yang ya udahlah doain aja, udah mulai sekarang menurut aku kamu nggak usah ikut campur lagi sama keluarga dia demi keselamatan kamu, karena begini-gini tuh memang ada gitu kan, kata suaminya lagi, kata pacarnya. Tuh Dani yang kayak nggak mungkin deh di keluarga aku ada yang kayak begini gitu kan, kayak masih denial. Tuh kata pacarnya udah saran aku kamu nggak usah sana-sana dulu deh. Akhirnya hubungan dia sama Fajar nih kayak agak retak gitu ya, karena tadi dimaki-maki, bapaknya nggak terima. Jadi kata bapaknya udah kamu mulai sekarang nggak usah lagi deh ke rumah dia gitu. Jadi udah mulai agak menjauh nih. Cuman Dani karena nggak enak ya sama saudara sendiri gitu kan, apalagi deket, dia nggak enak nih 3 hari nggak baikan tuh kayak nggak enak banget dah, udah rumah deket lagi gitu kan. Jadi dia berinisiatif bawa kue terus datang ke rumahnya Fajar buat minta maaf. Mas Fajar, saya minta maaf, saya kemarin lancang, saya nggak bakal gitu lagi. Nah ini sebagai permintaan maaf saya bawa kue nih gitu kan. Bermula dari sini guys ya. Fajar tuh tatapannya udah kayak kesel tapi ada ngerti nggak lo? Terus Fajar nih kayak yang ya udah yuk makan yuk sama gue gitu. Lu cobain dong, selama lu tinggal di sini kan lu belum pernah cobain nih dagangan gue soto ayam gitu kan. Udah duduk sini ya, gue siapin ya. Tiba-tiba balik aja tuh dari yang
ketus tiba-tiba baik aja tuh kayak udah yang dia ngomong ke istrinya udah biar aku aja yang siapin buat si Dani gitu. Udah Dani lu duduk sini, gue siapin soto buat lu gitu. Udah set brak nih buat lu dimakan, ayo makan bareng gue. Yaudah Dani tanpa mikir apapun dia cuman yang alhamdulillah gue udah dimaafin saudara gue, udah makan, udah dimaafin dapat makan lagi kan dapat double enak tuh. Sambil WhatsApp ceweknya nih, yang alhamdulillah aku udah baikan nih sama saudara aku si Fajar. So aku dikasih soto yang enak banget rasanya gitu kan kata si Dani. Ceweknya bales cuman udah keburu diajak ngobrol dimasukin ke kantong. Jadi ceweknya bales apa dia nggak baca. Udah menikmati suasana ngobrol sampai abis coy, tau nggak katanya tuh sampai kuah sotonya tuh diseruput. Pokoknya piringnya bersih. Pulang gak ada apa-apa sampai akhirnya di malam itu Dani badannya gak bisa gerak. Kayak apa sih bahasanya tuh ketindihan ya. Melek gak bisa gerak, badannya kaku sakit banget. Terus dia melihat sosok tinggi gede lagi ketawa di atas dia kayak ho gitu kan. Gue takut. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa teriak, gak bisa apa-apa jadi udah sampai nangis Daninya. Badannya lemes sampai kata dia gak bisa turun dari tempat tidur. Dia nelpon bapaknya nih lewat WhatsApp di HP-nya. Padahal serumah, Pak tolong Dani lemes banget, bla 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 gitu. Bapaknya masuk, kenapa kamu? Ya nggak tahu Pak, tiba-tiba Dani tadi ngelihat gini-gini, pakai Dani cerita dan badannya tuh panas banget sampai katanya 39 derajat Celcius panasnya. Dibawa ke rumah sakit, dibilangnya cuma masuk angin, cuma demam gitu lah ya dibilang masuk angin. Jadi cuma disuruh pulang, dikasih lah paracetamol. Udah di rumah diminumin, disuruh istirahat. Makin jadi coy sakit ya katanya. Katanya tuh seluruh badannya sakit. Terus tiap malam rambutnya tuh kayak ada yang jambak. Jadi di sini tuh kayak sakit banget. Nah mulai dari hari kedua sampai seterusnya dia selalu didatengin ular katanya. Jadi dia tuh mimpi ular. Tapi dia kalau kebangun ada ular beneran di ranjangnya gitu loh. Tapi dia gak pernah bisa teriak. Pokoknya dia bilang badan gue semakin hari semakin lemes. Sampai 40 hari dia sakit, bayangin ya lo demam, lo gak bisa ngapa-ngapain. Setiap malam lo dimimpin ular, setiap malam lo ketindihan sampai 40 hari. Sampai dia bilang badan dia tuh kayak tinggal tulang gitu loh. Nah bapaknya mulai kepikiran, diajak ngobrol lah si Dani. Dani, mohon maaf, tapi bapak agak bingung ya ngeliat penyakit kamu. Kamu boleh gak ceritain lagi yang kamu mau ceritain tentang si Fajar gitu. Terus bapak ada kecurigaan gitu. Nah bapaknya ini nggak tahu BTW kalau si Dani ini ke rumahnya buat minta maaf karena kan bapaknya larang kan. Dan dia cerita dan Dani kayak gini setelah makan bareng Fajar gitu. Tuh bapaknya bilang, hah makan apa kamu gitu kan? Makan soto Pak. Soto apa ya? Soto dagangannya Fajar gitu. Astagfirullahaladzim, dipanggil langsung Ustadz. Bapaknya cari-cari Ustadz tuh. Nah di situ Dani cerita sama pacarnya kayak yang aku kok gini ya bla 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 tuh kata pacarnya tuh yang kamu waktu itu aku udah bilang jadi waktu itu yang pas setelah dia makan masukin HP ke kantong pacarnya udah balas WhatsApp itu pacarnya ngomong gini yang jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim baca doa makan ya gak dibaca. Ternyata bener dia telepon pacarnya kata si Dani apa karena ini ya aku begini. Apa karena aku gak baca doa makan gitu tuh kata pacarnya. Ya aku gak tahu itu kuasa Allah ya. Cuman aku percaya apapun kalau kita baca doa, sependek apapun doa, pasti kita akan dijauhin dari hal-hal kayak begitu yang. Terus kata Dani, oke ini gara-gara ini nih mungkin gitu kan. Akhirnya bapak nemu Ustadz, terus dia emang ngomong, Dani kamu adalah tumbal selanjutnya keluarga Fajar. Gitu, hancur merinding gue. Tahu gak sih Ustadz sampai ngomong gini, Dani sebenarnya waktu kamu itu tinggal beberapa hari lagi. Kalau nggak cepet kamu udah nyusul anak-anaknya ngomong gitu. Jadi emang ini berawal dari soto tersebut. Dan mungkin kalau kamu membaca doa kamu akan terselamatkan dari hal ini. Dari tumbal ini gitu. Jadi Dani sekarang saran saya kamu ikut saya ke masjid, kamu sholat subuh besok pagi, kamu ikut ke masjid sholat subuh, kamu berdoa sama Allah, terus nanti saya kasih minuman dan kita samperin Fajarnya gitu kata Ustadznya kan. Sedangkan di situ Dani nggak bisa gerak, badan udah tinggal tulang, gerakin badan nggak bisa, udah selemes itu, sholat pun dia tidur gitu loh. Tuh kata Dani, Pak Ustadz gimana caranya? Saya nggak kuat. Tuh kata Pak Ustadz, kamu percaya sama Allah, kamu percaya sama saya. Itu setan yang menahan badan kamu kata dia. Jadi udah besok pagi dibantu sekuat tenaga kata Dani ini sakit banget. Pas diangkat badannya punggungnya tuh berasa ditusuk ribuan jarum.
Cuma dia kayak percaya, ya Allah selamatkan saya gitu. Pokoknya dia cuma ngomong, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya percaya sama Allah gitu. Akhirnya udah berhasil jalan walaupun dipapah dan walaupun itu sakit banget kata dia. Akhirnya dia sholat subuh, cuman kata Pak Ustadz kamu harus khusyuk baca doanya yang benar gitu. Akhirnya dia sampai bilang dia ngulangin sholat tuh 3 kali. Disamperin sama Ustadz ke rumah Fajarnya denial, enak aja bla 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 gitu. Akhirnya pas Fajar denial, si Dan ini masih yang loyo gitu kan. Pak Ustadz giniin punggungnya, pak, punggungnya Dani ditepok keluar. Lo tahu apa? Tahu peniti yang gede-gede nggak? Nah itu semacam peniti gede-gede itu ada 5 biji. Setelah itu dia muntah darah, langsung badannya enak, kayak udah bisa gerak lagi, badannya enak. Udah di situ dia nangis kayak Fajar lu tega ya giniin gue. Dan di situ kayak semua keluarganya kan itu kan gue bilang itu perumahan isi semua saudara datang, udah. Sampai bapaknya Dan ini ngambil pisau, gue berani bunuh lo depan orang-orang karena lo udah jadi anak gue tumbal, calon tumbal gitu. Lo jangan kurang ajar ya, pokoknya semua kata-kata udah keluar deh. Gue gak nyangka sama lo Fajar, lo cara lo memperkaya diri tuh kayak begini, lo curangin Allah bla 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 bla. Dan akhirnya dia diusir rame-rame sama saudaranya sendiri. Dia diusir dari kampung itu, dia pergi. Jadi katanya dengar-dengar dari orang lah ya, si Fajar ini udah di luar kota, rumahnya bagus, usahanya semakin bagus, tapi katanya istrinya udah apa ya, nggak bisa bangun, udah berbaring doang di kasur ya. Kita wallahu alam ya, kita nggak bisa suuzon, cuman ya udah begitu update terakhirnya. Kita doain aja semoga Fajar ini kena hidayah ya. Buat teman-teman juga walaupun di kondisi terpuruk sekalipun jangan sampai berani magic deh. Kita kerja halal aja, semangat. Kayak sekarang gue nih menahan rasa takut untuk mencari uang. Yang bisa gue tangkap dari ceritanya si Dani ini adalah ternyata doa sekecil apapun itu bisa nyelamatin kita loh. Udah segitu aja. Udah malam, saya mau ketemu anak-anak saya. Jadi terima kasih semua yang udah nonton. Kalian yang punya cerita serem lainnya atau cerita apapun bisa email gue di faradila13bunga@gmail.com. Ditunggu. Bye-bye.